Begitu langsung saja kita bersiap untuk menyimak materi pengantar dari narasumber kita sebelum kita memasuki tanya jawab di malam hari ini. Tema yang beliau akan bawakan adalah rambu-rambu Ramadan yang berkaitan dengan kodok, fidyah, dan kafarah puasa. Ini tema yang akan kita bahas. Untuk itu, kepada narasumber kita, Al-Ustadz Surahmaniati LCMAG Hafizahullah, disilakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan salah satu program-program yang eh, memberi manfaat insya Allah bagi para pendengar dan para pemirsa sekalian. Dan karena malam hari ini kami ini diantang lagi mati lampu, Ustaz. Makanya kami matikan kameranya supaya suara bisa jelas. Tapi yang penting tulisannya bisa kelihatan. Semoga suara kami bisa terdengar dengan bagus. Baik. Sebagai mukaddimah bagi tema kita pada malam hari ini yaitu hukum qadha, fidyah dan kafarah dalam puasa. Tema ini kami angkat karena mendekati bulan suci Ramadan. Hari ini sudah masuk dalam tanggal 26 Sya'ban. Ya, mulai malam ini ya. Kita masuk dalam 26 Sya'ban. Yang tinggal menghitung hari lagi, insya Allah kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita membahas sedikit tentang rambu-rambu dalam bulan suci Ramadan. Di antara rambu-rambu tersebut, yaitu yang sering dipertanyakan oleh kaum muslimin tentang qadha puasa, fidyah puasa, dan bagaimana juga kafarah dalam puasa. Secara umum, kita membahas qadha dan fidyah. Sebelum kita bahas tentang qadha dan fidyah, perlu untuk kita ketahui bahwasannya manusia atau kaum muslimin yang masuk di bulan puasa itu ada yang sehat dan ada yang tidak sehat, ada yang musafir dan ada pula yang mukim, sehingga mereka berbeda-beda dalam kondisinya yang menciptakan uzur-uzur tersebut, yang dimana uzur itu merupakan alasan syar'i yang dengan sebabnya suatu kewajiban puasa bisa gugur dalam hak pribadi seorang muslim. Secara umum, uzur dapat kita bagi menjadi dua bagian. Ini dua bagian. Uzur yang pertama adalah uzur yang dapat hilang. Uzur yang kedua adalah uzur yang tidak dapat hilang. Uzur yang permanen. Contohnya uzur yang bisa hilang adalah safar. Jika kita sudah sampai pada tujuan tempat safar kita, maka uzur tersebut hilang. Wanita haid atau nifas. Jika dia sudah selesai haid, maka uzurnya sudah hilang. Begitu juga dengan orang sakit. Yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sakit yang dijamin oleh medis dia dapat sembuh. Misalnya sakit batuk, sakit demam dan sebagainya. Adapun uzur yang permanen yang tidak dapat hilang adalah uzur disebabkan karena umur yang sudah tua, ketuaan, atau disebabkan karena sakit yang secara medis dijamin tidak lagi akan sembuh. Ini adalah dua macam uzur yang bisa kita jadikan patokan dalam hukum qadha dan hukum fidyah. Langsung saja kita masuk dalam hukum qadha. Qadha puasa semua kita tahu artinya dan maknanya, yaitu menggantikan hari-hari berpuasa yang telah ditinggalkan di luar bulan suci Ramadan. Jadi qadha adalah penggantian puasa yang telah ditinggalkan di bulan suci Ramadan sesuai dengan jumlah hari yang telah ditinggalkan. Orang-orang yang berhak mengqadha, ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya qadha itu hanya dibolehkan bagi orang yang memiliki uzur kategori pertama tadi, yaitu uzur yang dapat hilang seperti seorang musafir atau wanita haid dan nifas dan orang yang sakit.
Ini mereka adalah semua ashabul a'dzar, orang-orang yang beruzur dan dibolehkan untuk mengqadha puasa mereka di hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Adapun tentang ukuran-ukuran jarak safar, para ulama ada perbedaan pendapat. Di antara pendapat-pendapat ulama ada yang mengatakan bahwasannya jarak safar itu jika sudah sampai 80 kilometer. Ini pendapatnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya jarak safar yang dibolehkan buka puasa dan mengqasar salat adalah sesuai urf kebiasaan masyarakat. Jika kebiasaan satu masyarakat tertentu sudah menganggap bahwasanya perjalanan itu dianggap safar, maka ukuran kilometernya tadi itu tidak dijadikan sebagai patokan, namun dia yang menjadi patokan adalah urf kebiasaan masyarakat. Selama satu perjalanan itu sudah dianggap sebagai safar, maka itu juga sudah mengambil hukum qasar salat dan tidak berpuasa, keringanan dalam berpuasa. Nah, berdasarkan hal ini, maka orang yang melakukan suatu perjalanan dan menurut urf dia sudah bersafar, maka dia dibolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa selama dia dalam kondisi safar, tapi wajib baginya untuk melakukan qadha puasa. Jadi qadha puasa secara umum yaitu bagi orang yang memiliki uzur, tapi uzurnya adalah uzur yang bagian pertama, yaitu uzur yang dapat hilang. Orang sakit juga tadi yang berhak mengqadha puasa adalah orang sakit yang sakitnya dijamin akan kesembuhannya. Jika sakitnya sudah berlalu, maka dia juga wajib melakukan qadha terhadap puasanya tersebut. Dalil yang mendasari hal itu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 184, surah Al-Baqarah 185, ayyaman ma'dudat, puasa itu adalah hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar lalu tidak berpuasa, maka kewajiban puasa itu berganti untuk diqadha, diganti puasa itu pada hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Adapun wanita haid, maka ia wajib untuk mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlihat di layar kita. Secara umum dalil yang kedua ini yang sering digunakan oleh para ulama, bahwasannya seorang tabi'in yang bernama Mu'azzah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, ma balul haidhi taqdi shauma wala taqdi shalah. Mengapa wanita yang haid itu wajib mengqadha puasa tapi tidak wajib mengqadha salat yang dia tinggalkan? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ahurriyatin anti, apakah Anda ini masuk dalam aliran Haruriyah, yaitu aliran yang menyimpang dalam memahami dalil-dalil di zaman para sahabat? Lalu tabi'in yang ini, seorang tabi'in wanita ini mengatakan, lastu bi Haruriyah, aku bukan termasuk golongan Haruriyah, walakinni as'al, aku hanya ingin bertanya tentang hukumnya saja. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika, kami pernah mengalami hal itu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu membatalkan puasa karena haid dan tidak salat karena haid. Maka Aisyah mengatakan, fanu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah. Kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi berdasarkan hadis ini jelas bahwasanya wanita haid atau wanita nifas setelah menyelesaikan fase haidnya atau masa nifasnya, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya tersebut. Karena kenapa? Karena haid dan nifas itu dikiaskan pada sakit yang dapat atau pada uzur yang dapat hilang. Uzur yang bisa hilang ketika haidnya sudah berhenti atau nifasnya sudah selesai, maka uzur itu adalah uzur yang dapat hilang, dia wajib qadha. Nah, yang kedua, siapa yang wajib fidyah? Siapa yang bayar fidyah? Di dalam fikih-fikih para ulama telah menjelaskan, atau kitab-kitab fikih para ulama telah menjelaskan bahwa fidyah ini dilakukan bagi kaum muslimin yang memiliki uzur kategori kedua,
yaitu uzur permanen atau uzur yang tidak dapat hilang. Apa saja contoh uzur yang permanen yang tidak dapat hilang tadi? Yaitu ketuaan. Fase ketuaan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu orang-orang yang berat menjalankannya disebabkan karena umur yang sudah sangat tua atau disebabkan karena sakit yang berkepanjangan dan tidak mungkin sembuh. Jadi yutiqunahu, orang yang berat melakukannya ini dikiaskan pada orang yang sudah tua renta atau yang punya penyakit dan menurut medis dia mungkin susah atau sulit untuk sembuh. Maka mereka diwajibkan untuk fidyatun ta'amu masakin. Dia wajib untuk membayar fidyah di setiap hari-hari yang dia tinggalkan. Kemudian dalil yang lain dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan rukhsah lisyakhil kabiri an yuftir wa yut'im an kulli yawmin miskinan wa qada alaihi. Orang yang sudah tua renta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimbing dia untuk tidak berpuasa, yuftir, namun dia memberi makan yaitu fidyah di setiap hari satu orang miskin, dan dia tidak wajib qada, wala qada'a alaihi, dia tidak wajib qada. Berapa kadar fidyah di setiap tahun? Kadar fidyah di Indonesia itu selalu berubah-ubah, disesuaikan dengan harga beras, disesuaikan dengan harga beras yang ada. Namun kita di dalam Islam sudah menjadikan mud ini sebagai ukuran paten bagi kadar fidyah. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, ukuran fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu kurang lebih 675 gram beras atau makanan pokok yang ada di tempat tersebut, atau 0,75 kilogram beras untuk satu hari yang ditinggalkan. Adapun dalam mazhab Hanafi itu 2 mud. 2 mud yaitu kurang lebih 1,2 atau 1,4 kilogram. Pendapat ini digunakan oleh Lajnah Daimah lil Buhusil Ilmiyah wa Darul Ifta, ini Komisi Fatwa Arab Saudi, mengambil pendapat yang kedua ini. Kesimpulan dari khilaful ulama, kesimpulan dari perbedaan-perbedaan ulama adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fidyatun ta'amu miskin, bahwasanya fidyah itu cukup memberi makan 1 hari untuk seorang miskin. Jadi 1 hari makanan orang miskin itu yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Maka fidyah itu dapat mencukupi makanan orang miskin tersebut dari pagi, siang, sampai malamnya. Sehingga kadar-kadar tersebut bisa kita ukur sesuai dengan kondisi kita, misalnya di Indonesia, bagaimana standar-standar para kaum muslimin punya makan dalam satu hari, maka makanan tersebut itulah yang kita bayarkan sebagai pembayaran fidyah bagi orang tua kita yang mungkin sudah tidak sanggup berpuasa, atau bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit yang sudah tidak mungkin sembuh, maka kita dianjurkan untuk membayarkan fidyah baginya. Cara-cara membayar fidyah ada kurang lebih 3 cara di sini. Membayar fidyah dengan makanan pokok di tempat tersebut, kemudian memberi makan yang belum dimasak, ya, masih berupa makanan pokok biasa, beras, kepada orang miskin di setiap hari yang ditinggalkan, dan alangkah baiknya jika dia menyempurnakannya dengan menambahkan lauk pauk untuk bisa menjadi makanan bagi orang miskin tersebut. Kemudian yang ketiga, dibolehkan juga memasak atau membuat makanan yang sudah jadi, makanan yang siap saji, seperti misalnya nasi kotak kalau kita di Makassar, nasi kotak, atau di tempat-tempat yang lainnya, untuk diberikan kepada fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Ini diambil dari pengalaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu di akhir kehidupannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia sudah tua dan lemah, dia tidak sanggup lagi menunaikan puasa, maka Anas bin Malik membuat satu hidangan seperti sebuah acara makan-makan, lalu dia mengundang 30 orang miskin untuk menyantap makanan tersebut. Waktu membayar fidyah langsung di setiap hari yang ditinggalkan, jadi satu hari yang ditinggalkan langsung dibayar,
atau bisa juga di akhir bulan suci Ramadan atau setelah Ramadan, lalu dibayar setelah hari-hari bulan suci Ramadan, karena hari itu sudah pasti berapa hari yang ditinggalkan dari bulan suci Ramadan. Yang terlarang adalah tidak boleh membayar fidyah sebelum masuk bulan suci Ramadan. Atau masih di pertengahan bulan suci Ramadan, lalu kita bayar langsung habis sampai akhir, maka ini hendaknya dihindarkan. Agar supaya kita bisa pastikan sampai hari apa, atau sampai berapa hari seorang itu meninggalkan puasanya. Kemudian masalah wanita haid dan menyusui, atau hamil afwan. Wanita hamil dan menyusui, yang sering dipertanyakan, wanita hamil dan menyusui ini apa yang wajib baginya? Apakah dia wajib qadha atau dia wajib fidyah? Terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, wanita hamil dan menyusui itu cukup dia membayar fidyah tanpa dia membayar qadha. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wanita hamil dan menyusui itu cukup dia mengqadha tanpa membayar fidyah. Jadi dia mengqadha. Ini menurut pendapat kedua. Ini para ulama-ulama yang mengambil pendapat tersebut. Pendapat Atha bin Abi Rabah, Hasan Al-Basri, Imam Az-Zuhri dan yang lainnya. Kemudian pendapat Imam Ahmad, ini yang paling terakhir. Ini dia wanita hamil dan menyusui itu wajib qadha dan wajib fidyah. Sesuai dengan kondisi-kondisinya, para ulama menyebutkan bagaimana jika dia hanya khawatir pada dirinya, atau bagaimana jika dia khawatir pada dirinya dan dia juga khawatir pada anaknya. Secara umum kesimpulannya bahwasannya wanita hamil dan menyusui sebenarnya dia diarahkan untuk mengqadha dulu. Dia diarahkan untuk mengqadha puasanya sebisa mungkin, karena puasa itu merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam yang wajib untuk dilakukan oleh seorang wanita, sehingga jika dia sudah mengetahui itu salah satu dari rukun-rukun Islam, maka dia sebagai seorang istri wajib untuk mengatur kehamilannya dan masa menyusuinya. Wajib dia mengatur kehamilannya dan masa menyusuinya agar supaya suaminya itu tidak atau agar supaya dia tidak hamil terus. Agar supaya dia tidak hamil terus, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi hamil. Nah, agar supaya dia mengetahui kadar atau kedudukan puasa ini bagi seorang muslim, sehingga dia tidak meninggalkan puasa tersebut hanya dengan alasan hamil dan menyusui itu. Dia arahkan untuk mengqadha puasa-puasanya. Kemudian bagaimana dengan kafarah? Kafarah ini secara ringkas kita katakan bahwasanya dia adalah denda terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim dalam bentuk hubungan suami istri di waktu yang terlarang, di siang, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jika terjadi hubungan suami istri, maka ini merupakan satu pelanggaran yang hukumnya apa? Hukumnya ketika terjadi hubungan suami istri yang terlarang dengan sadar dan disengaja, maka suami istri tersebut pertama wajib mengganti hari yang telah mereka tinggalkan itu, dan kemudian mereka wajib bayar denda. Wajib bayar denda, dalilnya ini cukup panjang, namun kita ambil intisarinya bahwasannya ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah membimbingnya. Dia mengatakan bahwasanya aku sudah melanggar di bulan suci Ramadan, maka apa yang wajib bagiku? Rasulullah membimbingnya dalam 3 hal utama. Yang pertama yaitu hendaknya engkau memerdekakan budak kaum muslimin, karena di zaman kita sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Maka kita pindah ke poin kedua, hendaknya engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh berbuka selama 2 bulan tersebut kecuali dengan uzur syar'i. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 orang miskin, setiap orang dapat 1 mud. Ya, mungkin ini sebagai gambaran umum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada jamaah sekalian, dan kita kembalikan kepada Ustaz Zul. Tafadhal. Baik, Masya Allah, luar biasa penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita masuki untuk sesi tanya jawab. Silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp di 0813 5444 0897. Atau juga yang bergabung di Zoom, silahkan ketikkan di kolom chat. Pemirsa yang ada di YouTube, silakan mengirimkan pesan di WhatsApp. Dan kita juga akan berikan kesempatan untuk peserta yang ada di Zoom untuk bisa open mic, bisa bertanya langsung kepada Ustadz kita. Iya. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu, Ustadz, di kolom chat Ya. Zoom kita. Eh, Seorang wanita bekerja sebagai buruh dan alhamdulillah sudah hamil 2 bulan. Jadi kalau misalnya Ramadan nanti saat ini, apakah boleh beliau tidak berpuasa dan mengambil rukhsah, yaitu membayar fidyah, Ustaz? Afwan, bisa diulangi pertanyaannya? Seorang perempuan yang sedang hamil 2 bulan, Ustaz, beliau Ya, juga sekaligus bekerja sebagai buruh. ya. Jadi Ramadan Ramadan besok Ustaz boleh boleh tidak berpuasa dan mengambil keringanannya itu membayar fidyah, Ustaz. Oh gitu. Baik. Mengambil rukhsah katanya membayar fidyah. Dia dia memang memilih sendiri ya. Sebenarnya begini, ukhti yang bertanya kepada al-ukhti yang bertanya atau kepada siapa yang bertanya, dalam hukum Islam kita dianjurkan untuk selalu memuliakan ibadah-ibadah kita, memuliakan syariat-syariat dan syiar-syiar kita. Oleh karena itu, syiar-syiar dan ibadah-ibadah yang menjadi satu kewajiban bagi kita, khususnya terkhusus lagi dia merupakan di antara rukun-rukun Islam kita, dia itu dilakukan sesuai dengan kadar-kadarnya tanpa kita mencari-cari keringanan, tan tidak tanpa kita mencari-cari keringanan pada ibadah-ibadah tersebut. Memang tadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seorang wanita hamil dan menyusui, apa yang wajib baginya jika dia tinggalkan puasa. Ada yang mengatakan dia wajib fidyah saja, ada juga yang mengatakan dia wajib qadha saja, bahkan ada yang mengatakan dia wajib qadha dan fidyah sekaligus. Namun pendapat yang kami pandang sebagai pendapat yang kuat, yang pendapat yang rajih, dan itu juga merujuk pada kemaslahatan untuk selalu menghormati syiar Islam, bahwasanya seorang wanita hamil atau menyusui itu diarahkan untuk selalu mengqadha, untuk selalu memilih pilihan qadha, karena dengan dia mengqadha puasanya tersebut insya Allah pahalanya lebih sempurna, dibandingkan dengan dia hanya memilih membayar fidyah. Jangan sampai kita memilih membayar fidyah hanya mencari-cari keringanan dari para ulama, sehingga itu yang enak bagi kita karena kita banyak uang misalnya. Karena kita banyak uang, kita gampang saja bayar-bayar kiri kanan, keluarin duit. Eh, Setelah itu kita anggap sudah selesai. Namun hendaknya kita menghormati syiar-syiar Islam kita, menghormati agama ibadah-ibadah kita dengan penghormatan kita terhadap syiar dan agama itu, insya Allah pahala kita lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, memberi buka puasa, kita akan dapat pahala orang yang berpuasa itu. Nah, apakah pahala puasa saja, Ustadz, yang kita dapatkan, atau pahala-pahala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu juga bisa kita dapatkan, Ustadz? Misalnya orang yang berpuasa itu mengaji, ibadah-ibadah yang lain. Itu apakah kalau kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa tersebut, apakah ibadah-ibadah yang lainnya juga, istilahnya pahalanya bisa kita dapatkan juga, Ustadz? Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan wa allaisa lil insani illa ma sa'a.
seorang manusia tidak dapat mendapatkan pahala apapun atau manfaat apapun kecuali dengan apa yang dia usahakan sendiri. Jadi berbicara tentang pahala itu didapatkan oleh setiap muslim dengan usahanya yang dia lakukan sendiri. Namun dalam kondisi puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man fattara iman, barang siapa yang memberikan makan atau memberikan buka puasa ya kepada seorang yang berpuasa, falahu mislu ajri saimihi atau falahu mislu ajri siyamihi, maka dia pun mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Dalam hal ini pahala yang Rasulullah sebutkan adalah pahala puasanya. Adapun pahala selain puasa, dia baca Quran, dia hafiz Quran, dia punya apa? Dia sebagai penuntut ilmu, lalu dia punya pahala menuntut ilmu atau pahala-pahala yang lainnya, maka ini kembali ke dalil dasar tadi yaitu wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seorang manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan. Adapun dalam memberikan makanan buka puasa tadi, maka dari sisi puasanya saja yang dia dapatkan, tidak mendapatkan pahala yang lain-lainnya. Namun selalu kita memberikan dorongan kepada para kaum muslimin, apalagi kepada kaum muslimin yang Allah bukakan pintu-pintu rezeki bagi mereka. Bulan puasa adalah bulan yang sangat mulia, pintu-pintu surga terbuka bagi orang-orang yang ingin menginfakkan hartanya, maka mari kita semangat untuk menginfakkan harta sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang sangat dermawan di bulan suci Ramadan. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang berkaitan dengan ibu hamil atau menyusui ini, Ustaz. Iya, Jadi kita mengambil menyatukan pilihan yang sudah ditetapkan Ustaz ya, berarti adalah kodok ya Ustaz ya. iya, Iya, karena pertanyaan berikutnya ini masih sama. Kalau misalnya dia seorang wanita hamil, tapi ini berturut-turut begitu, Ustaz. Bahkan sampai 4 Ramadan, hamil, masya Allah. nifas, menyusui. Iya, ini bertanya lagi, apakah harus fidyah atau kodok? Mungkin pertanyaan tambahannya, Ustaz. Apakah memang ketika wanita hamil itu, eh, apakah dia wajib mengkodoknya itu, Ustaz? Ini mungkin yang perlu ditambahkan juga. Apakah kodoknya itu harus sebelum Ramadan yang sebelumnya atau seperti apa, Ustaz? Sebelum Ramadan yang apa yang akan didapatkan Berikutnya, itu? baik. Bagaimana dengan kondisi seorang wanita yang berturut-turut hamil, macam tadi yang kita gambarkan, tahun ini dia hamil, tahun depan dia menyusui, kemudian tahun depannya hamil lagi dan seterusnya. Seakan-akan qadha itu berat baginya. Karena kalau sudah 2 Ramadan yang dia tinggalkan berarti sudah 60 hari. Apalagi kalau sudah 4 Ramadan berturut-turut berarti 4 kali 3, 120 hari. 4 kali 30 ya. Sudah 120 hari. Apakah dia tetap wajib qadha atau dia cukup bayar fidyah? Dalam hal ini, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Ukhti Esti, Esti Sinta, eh, seperti yang kami sebutkan tadi, bahwasanya dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian perbedaan pendapat itu kita lihat dari sisi apa? Memuliakan syiar Islam. Yang lebih dekat dengan memuliakan syiar Islam adalah wanita hamil dan menyusui diarahkan kepada qadha. Wanita hamil dan menyusui diarahkan kepada qadha demi terciptanya suasana menghormati syiar-syiar Islam. Namun, jika seorang wanita sudah terlanjur dalam 4 Ramadan berturut-turut dia hamil atau dia menyusui bahkan atau dia nifas dan seterusnya, maka di dalam agama kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita dan para ulama-ulama menyebutkan di dalam
kaidah-kaidah fikih mereka, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sudah berat atau suatu ibadah yang sudah berat untuk dilakukan, maka dia boleh diberikan keringanan dari sisi syariat. Khususnya puasa, Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan, kesukaran bagi kalian. Oleh karena itu, jika ada kondisi-kondisi seperti ini, kondisi-kondisi tertentu saja ya, kondisi-kondisi tertentu yang wanita sudah terlanjur 4 Ramadan, 5 Ramadan tidak puasa, maka dia diarahkan kepada sesuatu yang bisa mudah bagi dia, yaitu dia bayar fidyah. Wallahu taala alam. Karena kondisi yang sudah sangat berat untuk dia jalankan. Namun kalau dia masih bisa berpuasa seperti yang disebutkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kita nukil ceramah dari Ustadz Adi Hidayat bahwasannya sebenarnya dari dari dunia medis disebutkan bahwasannya seorang ibu hamil itu masih bisa menahan makan dalam 1 hari itu, namun di hari esoknya dia harus makan demi kesehatan janinnya. Oleh karena itu, wanita hamil atau wanita yang menyusui boleh dia puasa 1 hari. Jadi hari ini puasa, besok tidak puasa, lusa puasa, tulanya tidak puasa, sehingga dalam 30 hari bulan suci Ramadan itu dia bisa dapat 15 hari. Sehingga mengqadha puasanya itu cukup hanya dengan 15 hari di luar bulan suci Ramadan. Itu mungkin salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh wanita-wanita hamil dan menyusui yang bisa meringankan bagi dia sekaligus bisa menghormati dan memuliakan syiar-syiar Islam. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik. Mungkin juga bisa apa dengan untuk yang ini Ustaz, apakah harus dengan istilahnya diagnosa dokter begitu atau seperti apa Ustaz? Iya, mereka perlu pertimbangan dokter karena setiap wanita berbeda-beda kekuatan fisiknya. Ada wanita yang memang kekuatan fisiknya kalau hamil itu sangat lemah. Iya, Ada juga wanita yang lumayan masih kuat, masih banyak kekuatan untuk bisa dia lakukan puasa. Jadi perlu memang bimbingan dari dokter. Wallahu taala alam. baik. Terima kasih Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, Eh, ini 3 pertanyaan berikutnya dari Ana. Orang tua renta Ustaz membayar fidyah itu boleh sekaligus di awal Ramadan untuk 30 hari Ustaz? orang tua renta Bayar yang fidyahnya dengan yang beras. sudah dipastikan dia sudah dipastikan tidak akan puasa sampai akhir. Gitu mungkin ya kemungkinannya. Iya. Kalau dia sudah dipastikan untuk tidak puasa sampai hari terakhir bulan suci Ramadan, Yes. eh, sebenarnya yang paling afdal, yang lebih afdal cara pembayaran fidyahnya itu gimana suara anak masih terdengar bagus? Tes tes. Masih bagus Iya suara? Ustaz. Ya. Jelas Ustaz. Eh, cara membayar fidyahnya yaitu dengan membayar di setiap hari. Jadi setiap hari yang dia tinggalkan, dia bayarkan fidyahnya. Dan itu yang biasa juga orang tanya, kira-kira bayar fidyahnya bisa sama satu orang saja, sama satu orang miskin saja yang selama 1 bulan penuh itu dia hanya bayar sama satu orang saja. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kalaupun dia membayar kepada orang-orang miskin yang berbeda-beda seperti Anas bin Malik tadi mengundang 30 orang miskin yang berbeda-beda untuk makan 1 kali di rumahnya dengan makanan yang sudah disajikan lengkap dengan lauk pauknya, maka itu juga dibolehkan. Itu yang lebih afdal sebenarnya, dibayar setiap harinya. Namun kalau seorang tua yang sudah dipastikan memang dia sudah sangat lemah dan tidak bisa berpuasa, maka boleh saja untuk dibayarkan
fidyahnya ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan. Namun lebih afdal yang tadi ya, kalau dilakukan setiap hari atau di akhir bulan suci Ramadan sudah dipastikan bahwa orang tua itu tidak menjalankan sekian hari dalam bulan puasa, maka dia dibayarkan oleh anak-anaknya atau oleh keluarga yang sudah memiliki kemampuan untuk membayarkannya. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik, selanjutnya Ustadz, di sekitar tempat tinggal ada janda yang sudah tua, sakit menahun, tidak punya pekerjaan dan sumber penghasilan tetap. Anak-anaknya juga tergolong kurang mampu, Ustadz. Jadi dalam kondisi ini, apakah wajib untuk membayar fidyah juga? Mengingat memang kondisinya yang tidak mampu. Iya memang. Kalau sudah tua renta dan memang tidak mampu eh, untuk berpuasa ya, untuk tidak mampu untuk berpuasa. Adapun tadi kalau disebutkan tentang pekerjaan dan sumber penghasilannya itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pembayaran fidyah. Yang pembayaran fidyahnya dia hanya terkait dengan uzur yang tidak bisa hilang tadi. Yang kita sebutkan ada dua macam uzur ya. Uzur yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, uzur yang kedua yaitu uzur yang tidak bisa hilang. Nah, itulah yang terkait dengan hukum fidyahnya. Kalau memang dia sudah sangat tua renta dan tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh untuk dibayarkan fidyahnya. Siapa yang wajib bayar fidyahnya? Keluarganya. Atau mungkin kalau dia sendiri punya kemampuan untuk bayar fidyah, maka dia pun membayar fidyahnya. Nah, wallahu a'lam. Baik, jadi boleh eh, kalau misalnya anak-anaknya juga tidak mampu, artinya keluarganya berarti boleh keluarga yang di sampingnya begitu. Seperti pertanyaan berikutnya, Ustaz, pertanyaan ketiga ini wanita janda tua renta tadi itu, Ustaz, punya saudara laki-laki yang sama kondisinya, juga sudah tua renta. Tidak punya juga penghasilan tetap, tetapi punya anak-anak yang tergolong mampu untuk membayarkan fidyahnya. Jadi apakah dia juga dibantu keuangannya untuk membayar fidyah kepada janda perempuan tua itu, Ustadz? Iya, Apakah seperti itu. fidyah memang atau fidyah yang diterima oleh janda tadi bisa digunakan juga untuk membayar fidyah dan diberikan kepada saudara laki-lakinya tadi? Artinya saling memberi fidyah atau bagaimana, Ustadz? Seorang muslim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu hukum kepada seorang manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya, sehingga jika memang mereka berada di garis kemiskinan yang sangat miskin, dia memang tidak sanggup untuk berpuasa, lalu dia juga tidak sanggup untuk membayar fidyah, maka sebenarnya telah jatuh kewajiban atas mereka. Telah jatuh kewajiban atas mereka untuk membayar fidyah. Namun, kalau nanti mereka misalnya mereka termasuk dari fakir-fakir miskin yang mendapatkan uang zakat. Mereka mendapatkan eh, harta zakat, eh, maka pembayaran fidyah itu dilakukan kalau ada harta zakat mereka yang lebih dari kebutuhan yang mereka butuhkan dalam kesehariannya. Maka boleh saja dia bayarkan fidyahnya itu dari harta zakat yang dia dapatkan tersebut. Jika harta itu melebihi dari kemampuannya atau dari kebutuhan yang dia butuhkan. Jadi begitu. Namun kalau dia memang sudah tidak sanggup sama sekali, dia memang orang miskin yang tidak sanggup sama sekali, maka telah jatuh kewajiban atasnya. Wallahu taala alam. Ya, Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. barakallahu fikum. Kalau misal dari pertanyaan berikutnya Ustadz, dari Ya, Bernika Ifada. Kalau kita lupa sudah berapa hari puasa yang kita kerjakan, kalau kita lupa berapa hari kita puasa itu gimana Ustadz? bagaimana pertanyaannya? Lupa Sudah berapa lupa hari jumlah puasa? puasa yang terlewat begitu Ustadz? Kalau lupa, tanya sama keluarga sudah berapa puasa ini.
bertanya kepada orang yang di sekitarnya sudah berapa hari puasa ini, maka insya Allah kalau puasa Ramadan ini, kalau hanya kita sendiri yang lupa, bisa kita tanya kepada orang lain karena ini adalah puasa yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun memang kalau kita sendiri tidak tahu, lalu orang orang di sekitar kita juga tidak tahu, eh, maka tinggal kita tunggu saja kapan pengumuman Lebaran, lalu kita siap-siap untuk berlebaran. Itu mungkin lupa berapa hari. Hmm. Kalau pertanyaannya lupa berapa hari, kalau pertanyaannya dia lupa makan, nah, mungkin ada hukum-hukum khusus yang terkait dengan itu. Wallahu a'lam. Dia lupa makan di bulan puasa, maka itu ada hukum-hukum khusus bagi orang yang lupa di bulan puasa. Kalau lupa jumlah kodok puasanya, Ustaz. Oh, maksudnya dia lupa qadha puasanya. Ya, Ustaz. Baik. Kalau misalnya dia mengqadha puasa, dia adalah wanita yang haid, ternyata haidnya itu 7 hari, lalu dia mengqadha puasanya, namun dia lupa sudah berapa hari yang dia lakukan, maka hendaknya dia menghitung jumlah yang lebih sedikit. Dia membangun keyakinannya di atas jumlah yang lebih sedikit. Misalnya dia ragu antara kira-kira ini puasaku sudah 6 hari atau 7 hari, dia masih ragu-ragu, maka hendaknya dia bangun pada jumlah yang lebih sedikit. Dia bangun keyakinannya pada jumlah yang lebih sedikit dan berpuasa pada hari berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Eh, ada peserta kita yang raise hand, mungkin ingin bertanya langsung. Silahkan Iya, Ustaz. tafadhal. Iya, yang ingin bertanya langsung. Tidak bagus jaringannya mungkin? Iya, silakan Kami Alpi. tidak dengar suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Izin bertanya Ustaz. Ini masalah puasa Ustaz. Iya. Ada teman-teman yang di kantor kan bilang kan kalau menjelang puasa ini, puasa Ramadan itu kan ada yang mulai eh, mau berpuasa supaya nanti pas Ramadan itu kan tidak terkejut lagi. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh berpuasa lagi Ustaz. Itu bagaimana pendapatnya Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua lagi Ustaz. Em, Biasanya kalau kita berpuasa ini kan identik dengan mudik Ustaz ya. Nanti pas Lebaran nanti kan. Kalau kita bawa kendaraan pribadi Ustaz, apakah kita katakanlah apakah wajib untuk menjamak atau mengqashar ibadah itu atau kita karena kita bawa kendaraan pribadi kita mau ada mau sholat atau masjid kita mau sholat apa melaksanakan sholat tidak diambil ruksanya Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Itu aja mungkin Ustaz pertanyaan dari saya. Yang Wassalamualaikum. yang kedua gimana? Nggak terdengar suaranya tadi? Eh, Misalnya gini Ustaz, kita kan mau mudik gitu kan, em, identik dengan Iya, apa Lebaran bawa gitu, kendaraan sendiri. Nah, bawa kendaraan sendiri kan. Tapi kita tadi pinginnya ketika ada masjid atau musola kita mau apa sholat apa 5 waktu Hmm, dengan apa sempurna. Apakah ya, kita kita tidak mengambil apa ruksa keringan itu Ustaz? Bagaimana hukumnya? Apakah boleh rukhsah. Ustaz? Gitu. Baik. Baik. Masya Sekian Allah. Syukran. berkata Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan orang yang apa tadi, Ustaz Zul? Eh, Puasa lebih dahulu begitu Ustaz. puasa lebih dulu ya. Puasa Oh iya. lebih dulu ini di bulan bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu syahran illa Ramadan. Rasulullah tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasanya melebihi bulan Sya'ban. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya Rasulullah memperbanyak puasanya
di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban sangat banyak Rasulullah menjalankan puasanya sehingga hampir-hampir seluruh bulan Sya'ban itu dijalankan puasa oleh Rasulullah SAW, namun tidak sampai 1 bulan, ya. Tidak sampai 1 bulan. Nah, kemudian bagaimana ada orang yang ingin berpuasa di bulan Sya'ban ini untuk membiasakan dirinya agar supaya menyambut bulan suci Ramadan perutnya sudah tidak kaget lagi. Maka sebenarnya sunnah ini dicontohkan Rasulullah SAW dari awal bulan Sya'ban. Adapun jika telah masuk seperdua Sya'ban, setengah Sya'ban, maka Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Jika masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa illa rajulun yasumu shawman falyasumhu. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa ada puasa sunnahnya yang sudah lazim dilakukannya, maka hendaknya boleh dia lakukan. Misalnya, besok ini ada hari Senin kan? Ini Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Besok ada hari Senin, orang sudah punya kebiasaan untuk puasa Senin Kamis. Kita mau masuk ini kurang lebih bulan puasa hari Rabu atau hari Kamis, nanti kita tunggu keputusan pemerintah kita. Maka orang yang sudah terbiasa dalam puasa Senin Kamisnya boleh saja dia puasa Senin nanti lusa. Boleh. Karena Rasulullah SAW memberikan kebolehan bagi orang yang sudah terbiasa untuk berpuasa. Adapun orang yang ingin melatih perutnya untuk bisa berpuasa, maka sebenarnya di bulan Sya'ban ini boleh-boleh saja untuk kita puasa. Yang terlarang itu yaitu puasa 1 hari atau 2 hari sebelum kita memulai bulan puasa, karena jangan sampai kita masuk puasa yang terlarang, yaitu puasa Yaumusyak, puasa hari-hari yang diragu-ragukan. Dari sebuah hadis dari Amr bin dari seorang sahabat, beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragu-ragukan, maka dia telah menyelisihi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana kalau kita bersafar pakai kendaraan sendiri, apakah boleh kita tidak mengambil rukhsah? Sebenarnya dalam hukum Islam, ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang dilakukan dengan sempurna. Ibadah rukhsah itu adalah ibadah keringanan saja. Salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Itu merupakan ibadah keringanan saja yang diberikan kepada orang yang punya uzur, seperti uzur bersafar tersebut. Apalagi kalau dia safar bukan dengan kendaraan pribadinya. Namun kalau dia punya kendaraan pribadi, maka dibolehkan saja baginya untuk mengambil rukhsah safar tersebut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan safar beliau juga punya kendaraan sendiri, yaitu untanya beliau sendiri, namun beliau tetap mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan keringanan itu kepada umatnya. Begitu pula dengan puasa. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, apa yang lebih afdal bagi orang yang musafir, dia ngambil rukhsah atau dia tetap puasa saja? Apalagi di zaman kita sekarang sudah safarnya sudah pakai pesawat ya. Kita dari rumah hanya 1 jam kurang lebih atau 2 jam sampai di bandara. Kemudian di bandara kita hanya naik pesawat 1 jam atau 2 jam sudah sampai di tempat tujuan kita. Maka masyakkah atau merasa berat dalam perjalanan itu tidak sangat terasa seperti pada zaman-zaman dahulu. Bolehkah kita puasa? Jawaban kita iya, boleh. Boleh saja kita puasa jika kita memiliki kesanggupan untuk itu, dan itu dibolehkan bagi kita untuk tidak mengambil rukhsah tersebut. Wallahu ta'ala. Baik. Ya. Selanjutnya, Ustadz, kalau misalnya besok kita sudah tahu atau sudah berniat untuk safar, itu apakah kita tidak perlu makan sahur lagi, Ustadz? Iya, kalau memang sudah dipastikan besok safarnya, namun segala sesuatu di dunia ini belum ada yang pasti ya. Kita mengatakan insya Allah besok kita safar, maka lebih baik kita siap-siap memang sahur. Kita siap-siap sahur, jangan-jangan besok mobilnya tidak jalan, atau jangan-jangan besok ada sesuatu yang
tidak bisa kita hindari sehingga tetap kita harus bertahan di tempat tersebut sehingga tidak terjadi safar, maka kita katakan bahwasanya di bulan puasa seperti tadi yang kita sebutkan ya, sebaiknya kita semua menghormati syiar-syiar Islam. Sebaiknya kita semua menghargai syiar-syiar yang sudah ditetapkan dalam agama kita. Di antaranya adalah bangun sebelum subuh untuk makan sahur, karena di waktu-waktu tersebut bukan saja orang yang ingin bersafar atau orang yang mukim saja yang dapat pahala atau dapat keberkahan ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan secara umum, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu penuh dengan berkah. Hidupkan kita punya sunnah-sunnah di bulan puasa ini, walaupun mungkin besok kita akan safar, tapi kita hidupkan agar supaya sunnah-sunnah tersebut, syiar-syiar tersebut bisa kita rasakan kehidupannya di bulan suci Ramadan. Wallahu taala alam. Ya, Baik, apalagi Ramadan penuh dengan keberkahan, mending kita usaha untuk mengambil banyak berkah begitu Ustaz ya. naam, naam, sahih. Baik. eh Masih banyak pertanyaan Ustaz dan kemudian ada peserta kita yang raise hand, tapi waktu kita sudah menunjukkan pukul 21.59 Ustaz. Masya Allah. Iya. Mungkin cukup sekian untuk perjumpaan kita, karena kita terbatas oleh waktu. Jadi insya Allah mudah-mudahan episode berikutnya bisa kembali kita bersama. Insya Kita Allah. cukupkan untuk kesempatan malam hari ini. Ada informasi Ustaz? Ada info. Silakan Ustaz. Ini Silakan Ustaz. kalau Anda tidak salah, 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan ada eh, apa eh, acara Dewan Konsultasi Syariah akbar. untuk Konsultasi akbar. ya konsultasi akbar yang dilakukan oleh DPD agar supaya mungkin kalau ada ikhwah-ikhwah yang masih ingin mempertanyakan beberapa hukum-hukum bisa langsung ke acara tersebut insya Allah. Iya, baik. Mudah-mudahan nanti segera tersebar untuk informasi konsultasi akbarnya. Eh, Kalau tidak salah di tanggal 20-an begitu Ustaz ya. Iya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk konsultasi kita pada malam hari ini. Masih banyak pertanyaan yang masuk dan juga ada yang ingin bertanya langsung dengan raise hand-nya, tapi mohon maaf kita dibatasi waktu, maka cukup sekian untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan kepada narasumber kita dari Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Al-Ustadz Surahman Yati LCMAG Hafizahullah, kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz untuk waktu dan kesempatannya serta nasihat juga jawabannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu Iyakum. fikum Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, semoga tetap sehat dalam keberkahan. Amin, Insya Allah amin. episode berikutnya bisa kita berjumpa kembali, Ustaz. Amin, insya Allah. Allah. Dan untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin dan pemirsa YouTube channel Konsultas Syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah, insya Allah dalam waktu dekat atau di awal Ramadan kita akan juga bisa mengikuti konsultasi akbar insya Allah. Link dan informasinya akan segera disebarkan. Maka untuk selalu update informasi dari Dewan Syariah Wahda Islamiyah, jangan lupa untuk bisa bergabung dalam grup WhatsApp Fawaid Dewan Syariah Wahda Islamiyah, atau silahkan searching channel WhatsApp Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Dan bisa kepoin di akun sosial media milik Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Insya Allah informasi-informasinya akan diupdate di channel-channel atau media sosial Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Demikian untuk perjumpaan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.